Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai pada materi wirausaha, tema wirausaha, subtema 2. Kalian pernah pergi ke tukang jahit? Nah, alat yang digunakan oleh penjahit itu biasanya didatangkan dari luar negeri, dari luar negara Indonesia. Negara kita belum bisa memproduksi alat-alat tersebut. Nah, kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri namanya kegiatan impor. Sebaliknya, kita juga bisa mampu mengirimkan barang-barang hasil pertanian dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kegiatan pengiriman ke luar negeri itu namanya ekspor. Coba sebutkan barang-barang apa yang menjadi komoditi ekspor Indonesia. Indonesia punya beberapa komoditas ekspor, misalnya gas bumi, pakaian, kemudian tembakau, udang, atau hasil laut lainnya. Hasil laut kita kan melimpah ya, bisa dikirim ke luar negeri, ke negara-negara tetangga, terutama ya negara ASEAN. Nah, coba sebutkan apalagi kira-kira produk-produk Indonesia yang bisa diekspor. Nah, benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik dibagi menjadi 3. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet namanya ferromagnetik, contoh besi, baja, nikel. Kemudian benda yang ditarik lemah oleh magnet namanya benda paramagnetik, contoh aluminium, platina. Lalu yang ketiga, benda-benda yang tidak dipengaruhi oleh magnet, contoh emas dan tembaga. Lalu ada juga benda non-magnetik, contohnya sisir, pensil. Nah, sisir itu terbuat dari apa? Dari plastik, iya. Lalu pensil terbuat dari kayu. Nah, jadi semua barang-barang yang terbuat dari plastik, dari kayu itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Lalu coba kalian sebutkan benda-benda non-magnetik lainnya yang kira-kira ada di sekitar kalian. Nah, buat PR ya. Riwayat hidup. Riwayat hidup itu merupakan salah satu contoh dari jenis-jenis formulir. Biasanya riwayat hidup dibuat untuk mendaftarkan diri jika mengikuti suatu lomba atau untuk melamar pekerjaan. Nah, biasanya berisi data diri, kemudian riwayat pendidikan, kemudian prestasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Membuat poster, kalian tentu sudah tahu ya mengenai poster. Nah, poster yang baik biasanya tidak mengandung sara, kemudian waktu dan tempat yang jelas, terdapat kontak yang bisa dihubungi, dan gambar yang sesuai tema. Nah, ini termasuk poster kegiatan festival tempe. Kira-kira poster ini sudah memenuhi kriteria belum ya? Manfaat keberagaman usaha. Keberagaman usaha disikapi dengan saling menghargai. Dengan adanya keberagaman usaha, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, lalu bisa menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat proses pembangunan. Lalu kemudian bisa mendorong kreativitas dan inovasi para pelaku usaha.
Kemudian bisa mempererat hubungan pemilik usaha dengan warga sekitar di tempat usaha. Manfaat magnet. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentu pernah lihat kompas, kemudian obeng. Obeng, pada ujung obeng yang biasa digunakan oleh ayah kalian misalnya, nah pada ujungnya mengandung magnet. Tujuannya untuk memudahkan dalam mengambil sekrup. Lalu pada penutup tas. Tanggung jawab wirausaha. Fungsi dari kemasan produk sebagai pelindung dan pengawet sebagai identitas produk, lalu menambah daya tarik dari produk tersebut. Nah, kesemuanya ini menjadi tanggung jawab para pengusaha atau para pemilik usaha agar produknya bisa laris di pasaran. Para pelaku usaha mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada karyawannya dengan memberikan gaji dan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana usaha mereka tidak menimbulkan polusi atau limbah yang bisa merusak lingkungan. Jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Ada poster niaga, biasanya mengenalkan suatu produk, poster kegiatan, poster pendidikan yang berisi tentang pendidikan, poster layanan masyarakat, bisa mengenai layanan kesehatan. Nah, coba perhatikan poster-poster yang ada di video ini ya. Manfaat kegiatan ekspor-impor yakni meningkatkan pendapatan negara, mencukupi kebutuhan barang suatu negara, lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.